wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala al-musannif rahimahumullah, berkata pengarang kitab ini, wa sami'tu Syekh Aba Abdurrahman Muhammad ibnil Husain As-Sulami rahimahumullahu yaqulu, berkata Syekh Abdurrahman Muhammad ibnil Husain As-Sulami, sami'tu Abdullah ibnu Musa As-Sulami, berkata Abdullah ibnu Musa As-Sulami yaqulu, berkata lagi Aba Bakrin Sabli yaqulu, Syekh Abu Bakar As-Sibli mengatakan, yaqulu al-wahid, esa, Allah adalah esa, al-ma'ruf, yang dikenal, qoblal hududi, sebelum ada pengertian batasan. Nah, Allah itu esa qoblal hudud, tidak ada hudud batasan. Wa qoblal huruf, nah kada ada huruf. Kene di ilmu tauhid sifat 20 kita sudah belajar. Mungkin di antara anda sudah ada pernah mendengar tadi Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Misalnya kita ambil di dalam situ adalah Allah qidam. Qidam tiada berpermulaan. Selesai biasanya ilmu tauhid sampai situ. Nah, di sini dipadahinya pulang, maksud qidam tiada berpermulaan tuh kadada batas dan kadada huruf. Kadada huruf tuh nang kayak apa kadada huruf? Kalau ada huruf berarti ada batas masih. Ya Allah. Karena siapa yang mengolah huruf? Kita kelak, manusia kelak. Berarti kita memuji Allah pun masih pakai huruf. Contoh kalimat subhanallah, atau kita katakan huwallahu ahad. Iyalah ya, Allahu ahad, Allah Ta'ala. Itu ujar ucapan kita maupun perintah di dalam Al-Quran. Nang kayak apa esanya Allah tuh? Ilmu tauhid hanya mengisahkan kada tahun dah kayak apa esanya tuh. Pokok esa tuh kada ada lagi pang selain Allah Ta'ala. Kebesaran Allah tuh pang kayak apa? Kebesaran Allah tuh kada ada huruf, kada ada suara lagi. Kita puji Allah. Apa kebesaran Allah? Allahu Akbar, Allah maha besar aja kita. Tapi nang kita ucapakan maha besar di mulut kita itu sebenarnya Allah tuh lebih lagi pada itu. Nah, nang kayak itu nah. Iyalah, yang awalah memahami lah, Isamin. Paham lah. Pian mengucapkan Allahu Akbar. Betul bang? Allah itu lebih lagi daripada yang kita ucapkan tuh. Kita puji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah itu lebih lagi daripada segala pujian yang kita ucapkan tuh. Kita puji Allah, subhanallah, maha suci Allah. Allah lebih suci daripada yang kita ucapkan tuh. Wa qoblal huruf, jangan dibatasi pengertian hanya sekedar pada huruf. Nah, itu bedanya ilmu tauhid lawan ilmu tasawuf. Apa bedanya? Baik. Kalau ilmu tauhid cukup mencukupkan dengan huruf. Yalah. Allah qidam, Allah baqa. Ujugin dah muyak dah bagian Wahabi kada cocok mana sudahnya. Yalah. Allah bertangan jadinya, Allah apa? Dapat wajah jadinya itu Wahabi nang kayak itu. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20, Allah qidam, tiada berpermulaan dan tiada berkesudahan. Kada ada permulaan, kada ada kesudahan. Qiyamuhu binafsi, Allah berdiri sendiri, tidak terikat dengan waktu yang diciptakan. Ini kan waktu, nih alam dunia ini ada waktu kan? Alam dunia ini ada tempat kelak. Kita ini terikat dengan tempat nih. Nah, iyalah. Nah, ini ilmu tauhid nih. Kalau Allah bang terikat lawan tempat. Nah, ada. Makanya kita bila kauyuhan bersandar, iyalah. Bila kauyuhan pindah cari rokok berokok, kita terikat dengan lingkungan. Allah Ta'ala kada terikat dengan itu. Itu ilmu tauhid. Ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Kada terikat dengan ruang dan waktu. Di dalam tasawuf, di dalam pulang nang itu. Di dalam pulang lebih jauh lagi sekalinya. Oh, sekalinya bukan hanya terikat dari tempat dan waktu aja Allah nih. Bahkan kita memuji Allah saja, kita masih berada di posisi ruang dan waktu, masih terikat dengan apa? Dengan huruf. Padahal Allah itu kemahaannya melebihi dari batas suara maupun huruf.
Nah, kayak apa ye ngalihnya ye menjelaskan ye. Nah, disitulah saat itulah orang lalu betimbai betajun ke samudra ketuhanan, samudra ma'rifatullah. Nah, gitu. Hendak sampai kalian hendak masuk surga tanpa hisab kalian nih. Hendak masuk surga tanpa hisab kalian nih. Hendak masuk surga tanpa hisab, nah itu memahaminya Tuhan. Amunnya nang Tuhan nang kita pahami orang awam mungkin tahu aja apa hebatnya jero Allah ini. Tapi ini nah hambaku nang sikung nih. Lain nih bukan hanya memahami nang kayak orang kebanyakan aja, tapi inya memahami diriku nih maha sombong benar aku nih. Iyalah, maha agung benar aku nih. Inya nih kau paham aku, kau mengerti aja orang. Iyalah. Kita aja belum bisa anak ya, Pak. Belum mengerti belum kita ini mengerti mana anak kita ngir tapi mengerti. Nah, yuk, iyalah. Nah, kayak itu maksudnya. Marifatullah itu aja sisinya. Ada lain lagi pada itu aja. Bila sampai marifatullah itu nanti dapat hadiah dari Allah. Nah, kenapa? Kalau terusakan sedikit jangan. Wahaja sarihun minas subli. Ini adalah perkataan daripada Syekh Subli. Annal qadima subhanahu wa ta'ala lahadda lijatihi. Nah, ya, karena itu kodimnya Allah Ta'ala itu tidak membatasi pada sekedar pengertian zatnya. Tiada berpermulaannya Allah itu yang kita pikirkan tuh nah. Kadang-kadang masih terdetik-detik lagi. Nah kayak apalah. Itulah. Lepaslah pertanyaan-pertanyaan itu. Memang Allah tuh kada berpermulaan sudah ya titik. Mun kita Allah kada berpermulaan, nah kayak apalah tuh jar kita gitu. Kalau kayak otak kita coba bang lepasakan yang itu. Itulah engkau ingin memaksa Allah itu seperti diri engkau. Yang ajak bahasa orang sufi itu, engkau itu ikam itu jarang sufi meolah Tuhan tuh lawan pikiran ikam. Nang kayak apa ikam bagarak berjalan, nah kayak itu dipahami Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala itu nang menciptakan ikam. Kenapa ikam batasi Allah Ta'ala tuh zatnya? Maka kodim tiada berpermulaan bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini wala hurufa kalamihi, karena itu tidak ada huruf kalamnya. Nah kayak apa ada huruf kalamnya? Ya coba mengisahkan sebuting. Sebaris saja kita hari ini pelajaran. Cuma kalau dibawa bule kawan yang sambil santai duduk-duduk. Al-Quranul Karim. Al-Quran itu kitab Allah, ya kelak wahyu kepada Nabi Muhammad. Ada huruf, ada suara, kada kelihatan tuh. Ada huruf. Kalau kita ucapakan Quran tuh, Qul huwallahu ahad, ada suara kada? Ada suara. Itu kodim. Itu kodim. Tapi yang aslinya, yang sesungguhnya lagi kada ada huruf, kada ada suara. Kalam Allah tuh. Karena lamunnya ada huruf dan suara seolah-olah mirip dengan makhluk. Jadi dikarenakan supaya makhluk mengerti, lalu diadakan huruf dan suara supaya makhluk benar ya ada. Supaya makhluk mengerti itu nah. Makanya banyak wahyu itu diturunkan kepada Nabi. Nabi apa yang terjadi? Dalam hadis-hadis riwayat Nabi kayak apa? Nabi ketika dapat wahyu, Nabi tang adanya mendengar bunyi lebah ribut, pingsan Nabi. Batu Nabi lalu bendera. Iyalah. Allah berfirman ya Nabi. Allah berfirman ini. Suatu saat Nabi mendengar lonceng yang sangat keras, lonceng. Batu Nabi pingsan. Terbangun sidin mengisahkan firman Allah SWT. Kadang waktu tidur sidin kelihatan guring wahyu. Apabila Jibril membawa wahyu itu kisahnya pada waktu di gua Hira datang Jibril membacakan Jibril. Selanjutnya yang lain-lainnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun seperti itu kebanyakan. Kadang Rasulullah langsung menyadari satu pengertian. Nah, makanya bahari ulama sampai ribut apakah Al-Quran itu kodim atau baharu? Yalah ilmu kalam. Apakah Al-Quran itu kodim jar atau baharu? Nah, kawalah paham di situ. Kada paham kada apa-apa juga pang. Kada masalah juga kada paham. Kada kawai. Akal manusia sampai situ aja kenapa dipaksakan?
Cuma kan ibaratnya ilmu itu ilmu ada gitu nah. Soal engkau ilmu matematika juga ada ilmu matematika paham kadang-kadang paham betakon non kawan tiga selesai sudah masalah yang lah jadi nyaman aja pelajaran tuh sebenarnya kadang musing nggak ada. Nah Al-Quranul Karim sadarlah kita kenapa kita bisa mendengar suara Allah. Nah suara Allah ulang kalamullah aja gini lah kalam Allah itu karena kita disejajarkan dengan kita manusia nih padahal kita nih kada ada apa-apanya Allah Ta'ala nih. Iyalah karena di alam manusia maka kita mendengarlah ada suara manusia, ada suara, ada tulisan nang huruf nang bisa kita mengerti. Man, berarti uyuh banget kita nih kada ada apa-apanya ya Allah. Ada apa-apanya kita nih. Allah itu maha agung. Bahkan kalamnya pun tidak bisa disamakan, dimumsilah, disamakan dengan kalam perkataan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Anda mempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.